kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpujilah, terpujilah kasih-Nya, dunia terpujilah kuasa-Nya, bahagia, haleluya, haleluya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya, bahagia, haleluya. Shalom dan selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, di hari Minggu yang berbahagia ini, Minggu 7 Juni 2020, kita boleh lagi datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah Minggu. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang berlaku di tengah kehidupan kita. Meskipun kita mengalami pergumulan karena adanya virus corona ini, tetapi puji Tuhan kita boleh beribadah. Dan meskipun ibadah di minggu ini, ibadah di rumah melalui media yang ada, tapi puji Tuhan kita akan melaksanakan ibadah ini. Dan marilah kita memulaikan ibadah kita yang nantinya akan dituntun oleh yang terkasih Ketua Jemaat Gemim Efata Kambala, Bapak Pendeta Romi Mokodompis STH. Untuk itu marilah kita menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. dari tempat ini.
Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Roma 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16 sebagai nas pembimbing menuliskan demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Mari kita sambut nas pembimbing dengan kidung Jumat nomor 39, ku diberi belas kasihan. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Di pagi hari ini kembali Engkau menciptakan satu persekutuan umat-Mu sebagai gereja-Mu. Walaupun dari tempat kediaman kami masing-masing, sebab gereja tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi di hadapan Tuhan nampaklah kami sebagai pribadi dan keluarga boleh ada dalam persekutuan denganmu di hari Minggu yang pertama di bulan Juni ini, ya Tuhan. Dalam persekutuan ini Engkau memanggil kami. Oleh karena itu, maka Engkau tidak memperhitungkan seberapa besar dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu merindukan kami hidup di jalan yang benar, hidup dalam pertobatan, dan Engkau selalu agar kami mau berbalik kepada-Mu Tuhan. Maka inilah kami sebagai umat-Mu yang dengan penuh penyesalan, yang dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa dalam menjalani hidup kami ada begitu banyak kekurangan-kekurangan, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang membuat kami harus merasakan bagaimana penghukuman Tuhan terjadi dan berlaku atas kami. Menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Maka inilah kami sebagai umat-Mu
yang mengaku di hadapan Tuhan bahwa banyak kali kami melalaikan panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga sadarlah kami bahwa sesungguhnya itulah yang mendatangkan dosa bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, berbelas kasihkanlah Engkau ya Tuhan Allah, supaya kami diangkat dan dipulihkan dari segala dosa kami. Karena Engkau Allah yang sudi untuk mengampuni kami yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tetapi juga beri kami kemampuan supaya kami dapat melatih diri kami menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela di hadapan Tuhan yang mengakibatkan dosa itu sendiri. Beri kami kekuatan kemampuan itu ya Tuhan, supaya dalam menjalani kehidupan kami Engkau mendapati kudus ya Tuhan. Inilah kami yang mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, sambil kami menantikan pengasihan dan belas kasihan untuk kami menikmati kehidupan yang layak, hidup yang baru sesuai dengan kehendak. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa hanya kepada-Mu. Amin. Mari kita kidungkan kidung jemaat nomor 25, yang Allahku di cahaya-Mu. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas 1 ayat 78 hingga yang ke-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita sambut berita anugerah Allah dengan nyanyian NNBT 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku, kasih-Mu
lupakan sampai akhir hidupku. Cuma diundang untuk berdiri dan marilah kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita hidupkan bersama NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk dan marilah kita ikuti hukum Tuhan menurut Ulangan 28 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayat 22 sebagai hukum Tuhan yang dituliskan demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adunanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya.
Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita sambut dengan Kidung Jumat NKB 17 ayat 1. Agunglah kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Daripada kami kami tergapailah kata kasih-Nya agunglah dan putra-Nya yang mencari yang sesat dan diampuni. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjungnya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Engkaulah yang senantiasa menuntun kami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Karena itu kehidupan kami sepantasnya lah berpedomankan pada firman-Mu melalui Alkitab yang kami baca dan kami renungkan. Saat ini perkenankan kami untuk membaca firman-Mu ya Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan kami, dan memohon Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semua supaya kami mengerti dan memahami firman itu untuk selanjutnya kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita ikuti pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema gereja kita di sepanjang bulan yang berjalan ini adalah gereja mengatasi pandemi COVID-19. Dan sebagai subtema di minggu yang berjalan ini, kita diajak untuk merenungkan
subtema yang mengatakan mewujudkan belas kasihan Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi yang membuat kita mengalami berbagai-bagai kesulitan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan ada yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup oleh karena situasi dan kondisi yang teralami saat ini, sehingga tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit juga yang harus kehilangan anggota keluarga karena menderita penyakit COVID-19. Dan situasi yang kita hadapi ini membuat kita sebagai orang yang percaya harus benar-benar kembali kepada Tuhan. Kita semua membutuhkan belas kasihan Allah, dan kita semua terpanggil bukan hanya sekedar untuk berseru kepada belas kasihan Allah itu sendiri, tetapi kita belajar bagaimana kita juga di dalamnya harus memberi dukungan bagi kerja pelayanan. Kita juga harus memberi dukungan bagi gereja untuk mewujudkan belas kasihan Allah. Jadi saudara, kita semua tanpa kecuali, para pelayan, seluruh jemaat, dalam menghadapi situasi COVID-19 ini, di mana kita sudah mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup, mengalami berbagai keterbatasan dalam hidup, bukan hanya keterbatasan menjaga jarak, interaksi sosial, kita menjaga hubungan satu dengan yang lain, tetapi ruang gerak kita juga dibatasi. Kita bekerja dari rumah, lebih baik tinggal di rumah, tetapi juga bagaimana kita mau bernapas pun rasanya terbatas karena dibatasi oleh masker. Nah, oleh karena itu saudara, setelah kurang lebih 3 bulan lamanya di tempat kita ini di Provinsi Sulawesi Utara mulai digaung-gaungkan untuk bagaimana kita mawas diri atau memberi perhatian secara khusus terhadap pandemi COVID-19 ini, maka imbasnya juga ada dalam persekutuan jemaat. Gereja ditutup, dibatasi ruang geraknya, kolom-kolom hanya melalui pengeras suara ataupun media-media elektronik yang lain. Persekutuan dibatasi, sehingga kurang lebih 3 bulan ada kerinduan, ada harapan yang besar bahwa kita semua ingin kembali pada situasi sebelum COVID-19 ini menjadi suatu wabah dan pandemi. Kita semua merindukan gereja dibuka, kita semua merindukan semua berjalan normal. Kita sudah capek, kita sudah berbagai-bagai cara kita lakukan, tetapi di mana-mana korban.
yang mengikuti aturan sudah lelah, karena masih banyak juga yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana yang lain bisa, yang lain tidak bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Matius memberitakan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita sebagai gereja menyikapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang hendak kita lihat adalah bagaimana Yesus tidak berdiam diri di satu tempat. Yesus tidak hanya berdiri di satu tempat, kemudian dia berkhotbah, kemudian dia menyeru-nyerukan agar umat kembali kepada jalan yang benar. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus benar-benar merefleksikan arti sebuah kerja pelayanan, bahwa dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke desa. Bahkan di sini dicatat oleh penginjil Matius, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi hal ini tentu mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan cuma corona, bukan cuma COVID yang berkeliling dari Wuhan, dia berkeliling seantero dunia. Dia masuk sampai ke pelosok-pelosok, sampai di kampung-kampung, desa-desa, pulau-pulau terpencil sekalipun sudah dipasang portal untuk mencegah agar COVID-19 ini tidak menyebar sampai ke tempat kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa Yesus juga berkeliling. Dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi saudara, mari kita jangan hanya menghitung hari ini pasien bertambah sekian, hari ini pasien bertambah sekian, sehingga sudah mendekati angka 400 di hari ini. Tetapi kita juga harus memberi perhatian berapa banyak umat yang sadar bahwa pandemi virus COVID ini membuat kita umat harus memberi perhatian kepada kabar baik, kabar sukacita, anjuran Tuhan, anjuran Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Yesus memberitakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Apa itu tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah? Di mana-mana ada damai sejahtera, di mana-mana ada ketenangan hati, ketenangan jiwa, di mana-mana ada orang yang memuji-muji Tuhan, di mana-mana ada sorak-sorai sukacita karena pertolongan Tuhan selalu terjadi. Di mana-mana ada ketentraman, ada kekuatan, ada kesehatan. Hidup dalam kerajaan Allah sungguh menyenangkan. Dan itulah berita yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga tanda-tanda kerajaan Allah itu harus mengena dengan situasi dan kondisi kita, bahwa kerajaan Allah sementara menuntun kita supaya kita boleh masuk ke dalamnya. Nah, inilah yang membuat ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, karena mereka mengharapkan bahwa kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus itu mampu menjawab kebutuhan
mampu menjawab persoalan, mampu menjawab harapan dari mereka yang kemana Yesus pergi dari kota ke desa, mereka selalu berbondong-bondong. Bukan hanya sekedar untuk mendengar kabar, mendengar berita baik, tetapi mereka juga mengikuti Yesus untuk boleh menikmati kuasa dan pelayanan yang nyata dari Yesus itu sendiri. Karena penginjil Matius juga memberikan penjelasan bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan berita Injil Kerajaan Sorga, tetapi juga Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu artinya bahwa Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi Yesus juga berbuat sesuatu. Namun bagi mereka yang mengikut Yesus, Yesus juga ada perhatian. Kita bisa bayangkan kalau orang banyak yang sudah mengikuti Yesus dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, kemudian tidak diberi perhatian oleh Yesus, mungkin saja mereka akan mundur, mungkin saja mereka akan kembali kepada kehidupan mereka masing-masing. Nah, disinilah Yesus berbelas kasihan. Dia tersentuh dengan the great compassion, dengan suatu belas kasihan yang sungguh, karena dia melihat dan menyaksikan bahwa mereka yang telah mengikuti dia sudah dalam keadaan lelah, sudah dalam keadaan terlantar, mereka dalam keadaan lemah, maka muncullah belas kasihan Yesus. Jadi saudara, Yesus tidak hanya memberi perhatian kepada Injil yang harus diberitakan itu kepada mereka yang belum mengenal Injil, tetapi Yesus memberitakan juga Injil lewat tindakan nyata, lewat mujizat, lewat kuasa yang dimiliki oleh Yesus kepada mereka yang mengikut Dia. Dalam catatan ini bahwa kita juga sebagai orang yang mengikut Yesus, mengapa tidak Bapak, Ibu, Saudara dan saya dan semua orang yang percaya akan diberi perhatian oleh Yesus. Bahwa kadang-kadang dalam kerja pelayanan sebagai gereja, kita terfokus kepada mereka yang tidak setia, mereka yang tidak taat, mereka yang belum mengenal Kristus. Kita bermisi, tetapi pada akhirnya jemaat tidak terpelihara, jemaat sudah kecapean, jemaat sudah kelelahan. Nah, ternyata kita membaca firman Tuhan di kesempatan ini bahwa Yesus juga memberi perhatian kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, saudara, sebagai gereja tentu belajar dari perhatian Yesus ini. Maka gereja tidak hanya sekedar menyuarakan tentang Injil, tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tetapi di dalamnya gereja juga harus bertindak kepada para pengikutnya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kepada para murid, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara-saudara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, gereja tidak hanya bergerak untuk mengatasi pandemi ini dari pimpinan gereja saja. Tidak hanya para pelayan, tidak hanya para penatua, syamasi, pendeta, guru agama yang berupaya untuk menyuarakan agar kita selalu mengikuti protokol kesehatan,
agar kita selalu menjaga jarak, agar kita selalu mencuci tangan, agar kita selalu menggunakan masker, kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Tetapi bagaimana kita sebagai gereja, semua pelayan dan jemaat bersama-sama kita turut terlibat, berperan aktif dalam menanggulangi agar penyebaran virus COVID ini dapat dihambat. Jadi marilah kita mulai berpikir bahwa untuk mengatasi pandemi COVID ini kita semua ditugaskan untuk bersama dengan Yesus bekerja, memberi sesuatu yang berarti dan sesuatu yang berharga, bukan hanya sekedar kita menyampaikan kata-kata, tetapi dari dalam diri kita muncul rasa belas kasihan kepada mereka yang menjadi korban dari COVID ini. Dan bukan tidak mungkin kalau kita tidak menjaga diri, tidak mawas diri, maka saya ataupun saudara bisa menjadi korban, bisa menjadi pasien dalam penyebaran virus corona ini. Jadi saudara, Yesus mengajarkan arti belas kasihan. Yesus mengajarkan arti memberi perhatian. Nah, kalau kita bekerja sama sebagai gereja, sebagai pelayan, sebagai jemaat untuk bersama-sama mengatasi masalah ini, maka bukan tidak mungkin apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Maka bukan tidak mungkin pula pandemi COVID ini akan melibatkan bagaimana campur tangan Tuhan menghambat, menghalangi, bahkan membersihkan, menyembuhkan, menghilangkan virus yang sedang menyebar ini. Nah, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai gereja kita tidak hanya mengharapkan belas kasihan pemerintah yang akan datang menolong kita dari segi bantuan-bantuan sosial, tetapi bagaimana kita juga di tengah-tengah kesulitan ini mampu memberi perhatian kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin kita tidak punya materi untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita, tetapi kita punya sesuatu yang dapat memberi motivasi. Mungkin kita tidak punya harta untuk kita bagikan, tetapi kita punya nasihat untuk kita beri sebagai hal yang penting dan berharga. Sebab kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita tidak peduli, tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, itu sama saja dengan kita membiarkan mereka untuk terjangkit dengan penyakit ini. Dan bukan tidak mungkin dia akan berbalik menjangkiti kita. Nah, jadi minimal kita saling mengingatkan, minimal kita saling mendoakan. Sebab mungkin cuma itu yang bisa kita bangun. Tetapi kalau kita mempunyai kelebihan, orang punya beras lebih, orang punya gula lebih, atau orang punya uang lebih, bukan tidak mungkin kita akan berbagi. Dan bukan tidak sedikit orang yang punya, orang yang berkelebihan tetapi berkoar-koar mengharapkan bantuan. Bukan tidak layak untuk dibantu, tetapi seharusnya dan sepantasnya lah orang seperti itu punya belas kasihan dan boleh membagi berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi dalam kenyataan bahwa bukan sedikit juga orang yang mampu tetapi sibuk dengan menanyakan bantuan sana, bantuan sini.
padahal dia sendiri memiliki kemampuan. Nah, saudara-saudara, mari kita berupaya agar kita mampu mewujudkan belas kasihan Allah. Kalau kita sudah mulai bersatu padu dalam iman, kita sepakat untuk membebaskan kehidupan kita dari belenggu dosa. Kita berdoa memohon supaya kita dilayakkan oleh Tuhan, karena bukan tidak mungkin penyebab dari penyebaran virus ini karena orang berdosa yang semakin besar, yang semakin berat di hadapan Tuhan. Nah, gereja selalu mengingatkan agar kita selalu mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita belajar bagaimana Tuhan menginginkan, Yesus menginginkan kita memiliki belas kasihan kepada sesama kita, sambil kita memohon supaya Tuhan juga berbelas kasihan agar Dia mengangkat, Dia mencabut virus COVID-19 ini dari kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita sudah berpikir untuk berbelas kasihan kepada orang lain, maka tentu hal ini akan mendorong belas kasihan Allah dengan memberi perhatian kepada kita yang saat ini sedang hidup dalam pergumulan. Dan campur tangan Tuhan pasti dapat mengatasi dan menanggulangi COVID-19. Sebab banyak orang yang sakit, banyak yang lemah. Namun sebagai gereja kita tidak boleh berdiam diri. Mari kita bangkit untuk melayani satu dengan yang lain. Kita memaksimalkan semua potensi yang ada. Sebab ketika kita memberikan persembahan juga, itu berarti bahwa kita sedang membantu satu dengan yang lain. Kita sedang membantu pekerjaan gereja kita. Kita sedang membantu sinode dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 ini. Mari kita meminta kepada Yesus, kepada Tuhan kita, supaya Injil yang diberitakan, suasana yang dinikmati, benar-benar kita menikmati tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini lewat perilaku hidup kita yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil kita menyanyikan NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah dan kering. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami biasa
Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Engkaulah Allah semesta alam, pemilik kehidupan kami. Semua yang berlaku di bawah kolong langit ini, semua berjalan sesuai dengan pengaturan, rencana, dan kehendak-Mu ya Tuhan. Maka bukan tidak mungkin saat ini ketika kami sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai umat manusia yang ada di muka bumi sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, bukan tidak mungkin ini juga bagaimana cara Tuhan sedang mengingatkan kami bahwa Injil Kerajaan Sorga sementara diberitakan oleh Tuhan kepada kami. Demikian pula ajakan Tuhan untuk kami boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Boleh kami jabarkan dalam perilaku hidup kami. Sebab sebagai gereja kami tidak hanya menyuarakan tentang karya selamat yang dibawa oleh Yesus Kristus, tetapi juga kami harus memiliki rasa belas kasihan. Ketika Tuhan berbelas kasihan menjawab doa harapan kami, maka mengajak kepada kami semua supaya kami terlibat dalam karya pelayanan gereja untuk boleh memiliki belas kasihan dan membagi kasih satu dengan yang lain. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami yang berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID ini tidak meluas. Tetapi juga kami berdoa untuk semua umat ciptaan-Mu agar benar-benar memiliki cara hidup yang baik, mengikuti protokol kesehatan, supaya kami bukan membawa penyakit, tetapi kami boleh membawa berkat dan damai sejahtera dalam hidup ini. Kami juga diajak supaya kami memiliki keterpanggilan, memiliki belas kasihan, dan menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup di sekitar kami. Karena banyak orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan. Sebab satu kebahagiaan penuh akan kami nikmati kalau kami mampu untuk memberi sesuatu di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Oleh karena itu kami mohon supaya Engkau Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia, agar Tuhan juga berkenan untuk mengaruniakan para pekerja ini kemampuan, pelayan khusus, pendeta, guru agama, penatua, syamasi, perangkat pelayanan yang ada, bahkan semua jemaat, kami bahu-membahu saling menopang satu dengan yang lain dalam kebersamaan kami mengatasi kesulitan hidup yang sedang kami alami. Namun kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan Allah pasti akan memberkati kami. Engkau pasti akan memenuhi harapan kerinduan kami untuk kembali lagi kami boleh menjalani hidup secara normal, hidup kembali menjadi baik. Walaupun kami harus berhadapan dengan tantangan virus yang masih ada, namun karena kami dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, demikian juga kami melindungi diri kami dengan anjuran-anjuran perilaku hidup sehat boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bumi Efata Tangbala, pelayan khusus badan pekerja seluruh jemaat. Kami sudah bahu-membahu membangun kehidupan bersama. Karena itu Tuhan, kembalikanlah kerinduan kami supaya kami boleh beribadah dalam persekutuan gereja-Mu, beribadah dalam persekutuan kolom, beribadah dalam persekutuan keluarga kami. Karena sekalipun kerinduan kami cukup besar, tetapi saat ini kami sedang dibatasi. Sebab itu tolonglah kami Tuhan.
Tetapi kami juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kami alami ini, banyak cara Tuhan untuk membagi berkat kepada kami. Ada yang bertambah usia, ada yang sembuh dari sakit, ada yang menikmati sukacita hidup, menikmati ketentraman, menikmati anugerah-anugerah Tuhan lewat hasil-hasil usaha pekerjaan, lewat bertambahnya usia pribadi, lewat bertambahnya usia perkawinan, dan banyak sekali berkat. Terutama kami masih sehat, bisa bernapas dan beraktivitas. Itulah berkat yang terindah yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga di dalamnya kami telah memberi persembahan sebagai syukur kami, karena anugerah berkat Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh pergumulan hidup kami, seluruh proses penanggulangan COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terlibat di dalamnya, memberkati para medis, perawat, dokter, maupun mereka yang berupaya di bidangnya masing-masing mengatasi penyebaran virus COVID ini. Kami doakan supaya mereka selalu ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan rencana-rencana program-program pelayanan kami, program pelayanan kehidupan kami, usaha tugas kerja kami, kiranya semua itu mendatangkan berkat, supaya ketika kami mendapatkan hasil di dalamnya, ada kecukupan untuk memenuhi hidup kami. Tetapi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan, kami berdoa supaya ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah situasi ketidakberdayaan kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan akhirnya kami satukan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup kita, NKB 197 ayat 1, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus telah tetap milikku. Sambil berdiri, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Demikianlah ibadah kita hari Minggu 7 Juni 2020 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu 7 Juni 2020 atau di awal bulan Juni ini telah selesai. Puji Tuhan. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efata Tambala dan seluruh jemaat Gemim Efata Tambala mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Romi Mokodompis STH yang sudah memimpin ibadah dalam ibadah minggu ini. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat Gemim Efata Tambala yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di minggu ini tanggal 7 Juni 2020. Juga diucapkan terima kasih kepada pianis Bapak Syamas Ari Martinus yang sudah melayani kita di saat ini. Terima kasih dan tentunya selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, juga jaga kebersihan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua.